Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanu Sofi Akbar. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknik Telekomunikasi Telkom University Kampus Surabaya. Riwayat pendidikan saya dimulai dari program studi D4 Teknik Telekomunikasi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian, saya melanjutkan pendidikan dengan beasiswa PMDSU di program Pasca Sarjana Teknik Elektro ITS, di mana saya mendapatkan gelar S3 langsung tanpa mendapatkan gelar S2. Sebagai seorang dosen, bidang minat saya adalah rekayasa antena, di mana dimulai dari perancangan secara teori, simulasi, fabrikasi, hingga validasi melalui pengukuran. Sedangkan mata kuliah yang pernah saya ajar antara lain teknologi antena, elektromagnetika, dan telekomunikasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ajar, yaitu teknologi antena. Mulai dari deskripsi mata kuliah, di mana mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar tentang prinsip desain antena dan prinsip propagasi gelombang elektromagnetika dan konsep desain link transmisi radio. Di mana mata kuliah ini mencakup parameter karakteristik antena, kemudian cara pengukurannya, macam-macam antena dan desain karakteristiknya, dan konsep desain antena susun dan antena MIMO. Penjelasan mengenai propagasi gelombang elektromagnetika dan link transmisi meliputi penjelasan mengenai jenis-jenis komunikasi terestrial dan prinsip dasar link budget untuk komunikasi radio terestrial dan ruang bebas. Terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami karakteristik antena yang digambarkan oleh karakteristik medan dan karakteristik sirkuitnya. Yang kedua, mampu memahami konsep susunan antena dan teknik pencatuan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendesain antena untuk keperluan komunikasi tertentu dengan prosedur yang sistematis. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis kinerja antena melalui simulasi numerik dan kegiatan pengukurannya. Materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa pada mata kuliah ini antara lain, yang pertama adalah konsep dasar antena, kemudian ada parameter antena seperti pola radiasi, kemudian polarisasi, ada impedansi, ada bandwidth, kemudian yang akan dipelajari adalah konsep aperture antena, antena susunan, kemudian sistem pencantuan antena, macam-macam antena. Kemudian mahasiswa akan melakukan proses desain antena mulai dari perhitungan secara teori, kemudian simulasi dengan tools desain antena, kemudian konsep pengukuran antena, dan di akhir mahasiswa tersebut diminta untuk menjelaskan dan mempresentasikan hasil perancangan antenanya. Penilaian pada mata kuliah ini didasarkan oleh capaian pembelajaran mata kuliah, di mana terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama bernilai 20% dengan sistem asesmen ujian. Begitu juga dengan capaian pembelajaran yang kedua, yaitu dengan sistem ujian dengan persentase 20%. Sedangkan untuk capaian pembelajaran ketiga dan keempat akan dilakukan secara proyek akhir atau tugas besar, di mana untuk capaian pembelajaran ketiga mempunyai persentase penilaian 25%, sedangkan untuk capaian pembelajaran keempat memiliki persentase sebesar 35%. Terdapat beberapa referensi yang digunakan pada mata kuliah ini. Referensi utama yaitu Antennas for All Application, karangan dari Krauss, kemudian Antena Teori, karangan dari Konstantin Balanis, sedangkan untuk pendukungnya adalah Antena Engineering Handbook, karangan dari John Volakis. Dalam penyampaian materi, yang saya lakukan pertama adalah melakukan review dari materi sebelumnya. Kemudian, saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, dalam penyampaian materi, saya juga akan melakukan interaksi terhadap mahasiswa terkait materi yang sedang saya sampaikan. Kemudian di akhir, saya akan memberikan tugas terkait dengan materi yang sudah saya berikan pada hari tersebut untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan untuk lebih jelasnya, saya telah membuat video pembelajaran di kelas sesuai yang saya jelaskan tadi dan dapat ditonton setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi pertama di mata kuliah teknologi antena, yaitu konsep dasar antena. Mata kuliah ini adalah kelanjutan dari
dua mata kuliah sebelumnya, yaitu elektromagnetika dan elektromagnetika telekomunikasi. Masih ingat nggak waktu mata kuliah LMAK atau LMAKTEL dulu belajar tentang apa? Polarisasi gelombang elektromagnetik. Terus ada lagi impedansi, ada lagi gelombang datar serba sama, ya, berpropagasi seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang sumbernya, sumber dari gelombang elektromagnetik, yaitu antena itu sendiri. Bagaimana sebuah antena bisa meradiasikan gelombang elektromagnetik, ya. Oke, kita mulai dari definisi antena, ya. Antena disebut juga areal adalah perangkat yang berfungsi untuk memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik dari media kabel ke udara atau sebaliknya dari udara ke kabel. Kurang lebih intinya adalah antena ini mengkonversi sinyal listrik ke gelombang elektromagnetik atau sebaliknya dari gelombang elektromagnetik ke sinyal listrik, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di gambaran ini, gitu ya, di blok diagram yang paling kiri adalah mulai dari informasi yang akan dipancarkan, gitu ya, kemudian masuk ke pemancar atau penerima. Nah, masuk ke kabel. Kabel di sini sinyalnya berupa sinyal listrik. Kemudian oleh antena dikonversikan menjadi gelombang elektromagnetik sehingga bisa dipancarkan ke udara, gitu. Yang akhirnya nantinya diterima oleh sisi penerima. Seperti itu. Sekarang gimana antena itu bisa mengkonversi sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik? Nah, di sini ilustrasinya kita mulai dari dulu belajar tentang rangkaian elektronik atau ya rangkaian elektronika, ya, tentang kapasitor, gitu ya. Kapasitor itu adalah dua buah lempengan, satu kutub positif dan satu kutub negatif, gitu ya, dimana diantaranya akan terjadi perpindahan elektron dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, di tengah-tengahnya udara, ya. Nah, kemudian untuk antena kita melakukan pembesaran jarak antar lempengan tersebut sedemikian hingga semakin lebar, tapi tetap terjadi perpindahan elektron dari positif ke negatif. Nah, inilah prinsip dasar bagaimana gelombang elektromagnetika itu bisa terjadi. Nah, tadi karena ada dua lempengan tapi hanya satu sisi, tapi sebenarnya bisa ke segala arah, gitu ya. Kalau kita lihat di sini antenanya adalah sebuah kawat atau sebuah konduktor, gitu ya, materialnya metal gitu, dialiri listrik, maka dia bisa meradiasikan gelombang elektromagnetik ke segala arah. Ini versi dua dimensinya, ya, jadi kepotong seperti ini. Kalau kita lihat dia bisa ke kanan ataupun ke kiri. Selanjutnya adalah parameter penting dari antena. Apa saja sih parameter antena? Yang pertama adalah pola radiasi, yang kedua polarisasi, efisiensi, gain, ada impedansi input, dan lebar band, frekuensi atau bandwidth. Ada yang pernah dengar beberapa ini? Harusnya sering lah, ya. Cuman apa dan bagaimana, gitu ya, yang akan kita pelajari di sini. Oke, yang pertama adalah pola radiasi. Pola radiasi adalah pernyataan secara grafis yang menggambarkan sifat radiasi dari antena pada medan jauh sebagai fungsi dari arah. Nah, kalau tadi kita pelajari bagaimana antena itu meradiasikan gelombang elektromagnetik, gitu ya. Nah, bentuknya pada medan jauh, jadi antena itu ada medan jauh dan medan dekat. Bentuk pancaran gelombang elektromagnetik pada medan jauh itu disebut pola radiasi. Nah, pola radiasi itu sebagai fungsi arah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah pola radiasi dari secara dua dimensi dari sebuah antena. Kemudian ini bentuk tiga dimensinya, bentuknya seperti jamur, gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat lebih detail apa itu pola radiasi, ya. Nah, di sini pola radiasi dan keterangan-keterangannya. Contoh dari sebuah pola radiasi dari antena direksional. Di sini ada bagian yang paling besar disebut sebagai main loop, ya, atau pancaran utama. Kemudian ada
yang kecil-kecil di sisinya adalah minor loop. Gitu. Minor loop dibagi lagi menjadi ada side loop atau di sisi-sisinya dan back loop di belakangnya. Gitu. Ada juga di sini ada namanya nulls ya. Nulls itu ketidakadaan pancaran. Jadi kalau di sini ada pancarannya dan di sini, nah di sini nulls itu artinya tidak ada pancaran di sisi tersebut. Kemudian ada lagi bagian dari pola radiasi adalah half power beamwidth, ya, HPBW. HPBW itu adalah di mana pancaran dari pola radiasi utamanya menyentuh angka minus 3 dB-nya. Dan kalau lihat di sini adalah di titik ini dan titik ini. Gimana cara melihatnya? Contohnya di pancaran utamanya adalah 10 dB, gitu ya. Kemudian HPBW-nya berapa berarti? 10 minus 3, yaitu 7 dB. Jadi kita cari di sini yang ada di level 7 dB dan ini juga 7 dB, disitulah half power beamwidth. Apa HPBW itu? HPBW itu di mana daya pancarnya itu setengahnya, gitu, setengah dari daya pancarnya. Yang artinya di area ini itu masih dianggap baik. Di luar HPBW itu dianggap sudah tidak baik lagi baik untuk komunikasi ataupun untuk radar ataupun untuk satelit dan sebagainya. Nah, ini ilustrasi penambahan pancaran antena, gitu ya. Yang pertama broadside. Jadi kalau ada antena seperti ini, arah pancarnya ke depan tegak lurus terhadap bidang antenanya itu dinamakan broadside. Kemudian yang kedua ada ini penampang antenanya, kemudian ke arah samping itu namanya end fire. Kemudian ini agak miring sedikit itu juga namanya end fire, cuman sudutnya tidak terlalu lebar. Yang terakhir, maaf, yang terakhir ya, ini omni kemudian ada directional ya. Kalau omni itu, kalau dari katanya omni ini adalah segala arah. Omni directional artinya arah directional, omni itu ke segala, jadi segala arah. Kalau kita lihat di sini, antenanya meradiasikan pola radiasi ke kanan atau ke kiri. Kalau kita lihat dipotong ya. Tapi kalau dilihat dari sisi atas, dia seperti donat. Jadi ke 360 derajat. Untuk yang direksional, ya, untuk direksional dia hanya ke satu arah tertentu. Jadi ini antenanya dia ke satu arah tertentu. Kalau tadi omni ke dua arah atau ke segala arah, ini hanya ke satu arah tertentu, yaitu direksional. Beberapa penamaan pada pola radiasi atau bidang pola radiasi, kurang lebih ada 4 ini, ya. Ada elevasi, yaitu vertikalnya, azimut ini adalah horizontalnya, begitu juga bidang E ini adalah medan listriknya, dan H adalah medan magnetnya. Ini ilustrasi dari bidang elevasi dan azimut. Azimut ini adalah, kalau ini X, bidang X adalah bidang datar kita, azimut adalah bidang datarnya horizontal, elevasi adalah vertikalnya. Untuk yang ini, ya. Seperti itu. Selanjutnya ada polarisasi. Sebelum ke polarisasi ada pertanyaan dulu tentang pola radiasi. Anything? One question, two question. Jadi pola radiasi apapun, paling, real, yes, flow. Oke. Kalau begitu saya lanjutkan ke polarisasi, ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja, nggak apa-apa ya. Kalau ada slide yang Pak itu apa, Pak itu bagaimana, langsung aja disampaikan, ya. Oke. Selanjutnya tentang polarisasi antena, ya. Apa sih polarisasi antena? Ya. Jadi polarisasi sebuah antena itu dilihat dari medan listriknya. Tadi kan konsep di awal, antena itu meradiasikan gelombang elektromagnet, yang artinya ada medan listrik, ada medan magnet. Tapi polarisasi hanya dilihat listriknya saja. Kalau listrik, gelombang listriknya arahnya seperti ini, otomatis magnetnya itu adalah 90 derajat seperti ini.
Ya, cuman yang di sini yang dilihat adalah listrik, ingat ya, listriknya berarti yang vertikalnya saja. Atau kalau listriknya horizontal, berarti magnetnya vertikal. Berarti pokoknya perbedaannya adalah 90 derajat. Nah, ini ada sebuah kasus ya tentang polarisasi dan orientasi. Tadi saya sebutkan bahwa polarisasi itu tergantung dari medan listriknya. Nah, biasanya commonly itu polarisasi sebuah antena itu searah dengan penampang dari antenanya. Contoh antena HT atau antena dipole seperti itu. Ini polarisasinya adalah vertikal, jadi mengikuti bentuk atau posisi dari antenanya. Oke, sekarang kasusnya seperti ini. Di sini ada antena base station ya, dipole ya, berada di sini. Kemudian di sini ada antena dari cellular phone-nya. Antena seperti ini. Yang satu menghadap ke atas bawah, yang satu horizontal. Kira-kira apa yang terjadi pada studi kasus ini? Ada yang bisa menjelaskan? Daya yang diterima tidak bagus. Oke, ada yang lain? Boleh? Jadi? Yes? Wahid? Oke, kita ambil satu jawaban. Daya yang diterima tadi tidak bagus. Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi bahkan daya yang diterima tidak ada. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita lihat tadi, ya, ini kita POV-nya adalah polarisasi tadi ya. Yang ini adalah polarisasinya vertikal, yang ini horizontal. Nggak ketemu, gitu. Yang satu vertikal seperti ini, yang satu horizontal. Nggak akan ketemu, gitu ya. Sehingga akan terjadi namanya polarization mismatch. Itu yang akan terjadi ketika antena penerima dan antena pengirim mempunyai polarisasi yang berbeda. Sehingga kira-kira apa yang harus dilakukan? Solusinya apa? Ada yang bisa menjawab? Penerimanya dinaikkan ini ya, itu tarik tambah. Ada lagi? Gimana? Ya, yang mana? Yang di sisi user atau di sisi base station? Di gini kan? Ya, boleh. Ya sama bentuknya semua. Mungkin ada juga pikiran bahwa di base station pakai dua antena dengan polarisasi yang berbeda. Yang satu vertikal, yang satu horizontal. Masalahnya kan kita nggak tahu user itu pakai handphonenya seperti apa, gitu kan? Sehingga yang harus adaptif adalah di base station, itu salah satu solusi. Tapi juga ada solusi lain nanti yang akan kita bahas terkait polarisasi. Nanti akan saya jelaskan. Oke. So, parameter selanjutnya adalah gain atau penguatan dari antena. Di sini ada 3 contoh antena dengan bentuk panjang utamanya masing-masing. Antena 1, antena 2, antena 3. Yang satu panjang utamanya besar, kedua sedang, ketiga sempit seperti itu. Berdasarkan konsep dari gain, maka dari ketiga antena ini kira-kira yang punya gain paling tinggi yang mana? Antena 3 sempit. Analoginya seperti ini. Jadi kayak saya sering menganalogikan pakai ini. Jadi kita main air pakai selang gitu ya. Jadi kita nyalakan kerannya, kemudian kita semprotkan. Semakin kita pencet ujung selangnya, maka pancarannya semakin kecil, gitu kan? Tapi semakin jauh. Kalau kita buka pencetan kita tadi, maka yang keluar semakin besar, tapi jarak jangkaunya semakin pendek. Nah, konsepnya analoginya seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah efisiensi radiasi. Jadi efisiensi sebuah antena itu sangat berpengaruh juga terhadap kinerja dari sebuah antena, gitu ya. Asumsinya
bahwa daya inputnya P ini kan daya ya, power ya. Power inputnya adalah 10 watt. Kemudian ternyata yang diradiasikan hanya 7 watt, gitu ya. Maka berapa efisiensinya? Ya, let's say 7/10 kan ya, berarti hanya 70%. Jadi semakin tinggi efisiensi sebuah antena, maka daya radiasinya semakin besar. Kemudian, nah ini konsep antena isotropis. Antena isotropis ini digunakan untuk proses analisis saja, di mana antena isotropis itu berbentuk titik dan meradiasikan pola radiasinya ke segala arah. Oke, saya lanjut. Nah, gain dan directivity gitu ya. Jadi gain di sini adalah yang tadi konsepnya semakin kecil pancarannya maka gainnya semakin tinggi, sehingga apa yang terjadi maka ketika berapapun daya inputnya gitu ya, itu akan dijumlahkan dengan atau dikalikan dengan berapa penguatannya atau gainnya. Jadi semakin tinggi penguatannya maka jumlah pengalinya semakin besar. Ini untuk perhitungan gainnya secara teori gitu ya. Jadi berapa daya yang terpancar adalah gain dari antenanya, kemudian daya pancarnya, daya inputnya berapa dibagi dengan 4pi R kuadrat, atau dalam satuan dB gain ini adalah 10 dikalikan log basis 10 dari gain, itu akan dapat satuan dB. Contohnya di sini. Nah, untuk dipole itu penguatannya 1,6 kali, ini common ya, itu nanti ada beberapa tipe dipole punya karakteristik juga berbeda, tapi ini umumnya dipole adalah 1,62 kali. Kemudian dB nya berapa? Berarti 10 kali log basis 10 dari 1,62, yaitu 2,1 dB. Ini satuannya dB, tapi ada juga satuannya dBd. Apa itu? dB terhadap dipole. Ada dB terhadap isotropis. Kalau dB terhadap dipole berarti acuannya, referensinya adalah dipole, yaitu 0 dB. Sehingga kalau yang lainnya, katakanlah Yagi di sini ya, itu 7,5 dB, maka dBd-nya adalah 5,4. Dari mana? 7,5 dikurangi 2,1, yaitu 5,4. Oke. Impedansi input adalah berapa nilai impedansi dari inputan sebuah antena, yaitu umumnya adalah 50, 75, atau 110. Jadi berapa nilai impedansi yang ada di inputan antena. Next lagi adalah gelombang berdiri. Apa sih gelombang berdiri? Tadi dari sisi pemancar, kemudian masuk ke kabel, masuk ke antena. Nah, seberapa besar daya yang dipancarkan, berapa persen gitu ya. Kemudian ada yang daya yang dipantulkan. Dari mana? Tadi ada impedansi input ya. Impedansi input adalah Z0 ya. Kemudian ada Z ini adalah impedansi dari antena. Kalau impedansi dari inputannya dan impedansi antenanya nggak match, katakanlah ini 50, ini 75, maka gelombang pantulnya akan besar. Tapi kalau match ya, di sini ya, ini match ya. Match berarti gelombang datang masuk ke antena akan 100% dipancarkan. Tapi kalau nggak match, ini 50 ohm, ini 75 ohm, maka gelombang magnetiknya nggak 100% dipancarkan, ada yang dipantulkan. Nah, konsep dari gelombang dipantulkan ini adalah konsep dari gelombang berdiri atau standing wave. Pengertian standing wave apa tadi ya? Standing wave rasio, gitu ya. Kalau standing wave tadi adalah gelombang pantul, rasionya adalah perbandingan gitu. Semakin besar nilai standing wave rasio, maka antenanya akan bekerja dengan jelek. Berapa nilai yang bagus adalah 1. Jadi nilai SWR ini di antara 1 sampai 3. Semakin mendekati 1, semakin bagus antena tersebut. Oke. Ini SWR tadi ya. Untuk nilai SWR 1, maka daya yang diradiasikan oleh antena 100%. Dan seterusnya. Biasanya untuk para engineer itu mengambil angka maksimal di 2 untuk SWR. Lebih dari itu dikatakan jelek. Yang terakhir adalah bandwidth ya. Bandwidth di sini adalah level frekuensi.
Jadi antena tersebut dikatakan bekerja dengan baik dari frekuensi berapa sampai frekuensi berapa. Kalau dilihat di sini dengan tadi SPR 2 ya, antena tersebut ada bekerja di frekuensi sekian, frekuensi low-nya berapa, frekuensi up-nya berapa. Selisih di antara frekuensi up atau frekuensi tinggi dan frekuensi rendah disebut bandwidth. Jadi di rentang ini antena tersebut bekerja dengan baik. Baik, itu tadi materi untuk pertemuan pertama. Beberapa parameter antena, termasuk tadi ada studi kasus ya, studi kasusnya untuk polarisasi. Oh maaf, tadi saya belum bahas ya studi kasusnya ya. Solusi lainnya adalah untuk di antena base station kita gunakan antena dengan polarisasi sirkular. Satu antena tapi polarisasinya melingkar gitu. Daripada pakai dua antena, satu vertikal, satu horizontal, mending pakai satu antena tapi polarisasinya sirkular seperti itu. Oke, untuk menutup perkuliahan kita hari ini, saya akan memberikan tugas yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tolong dikerjakan ya. Yang pertama adalah cari dan jelaskan prinsip kerja 5 jenis antena. Tadi kan ada dipole, ada monopole, yagi dan sebagainya. Silakan explore sendiri. Cari dan jelaskan prinsipnya seperti apa. Yang kedua adalah jelaskan parameter-parameter antena tadi berdasarkan jenis yang kalian 5 jenis tadi. Jadi 5 jenis tadi katakan yagi. Parameter G-nya seperti apa, polarisasinya seperti apa, seperti itu. Jadi jelaskan secara naratif. Kita belum masuk ke perhitungan matematisnya itu ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan matematisnya. Ada pertanyaan dulu terkait perkuliahan kita hari ini? Belum ada? Cukup jelas ya? Baik, oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.